Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaifa halukunna ya akhwat? Bagaimana kabar antunna di rumah? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar lagi salihah dan kali ini kita akan belajar tematik. Nah, dengan materi tentang keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya, juga persebaran sumber daya alam di Indonesia. Oke, udah siap nggak buat belajar nih? Siap ya, insya Allah. Dan jangan lupa sebelum kalian belajar itu harus berdoa dulu salihah ya. Ingat, dan siapkan buku tematik kalian, buku catatan, dan alat tulis juga ya. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, jangan lupa ya sebelum kita mulai diawali dengan berdoa, ingat. Nah, hari ini kita sudah masuk ke materi di subtema 3. Nah, materinya yaitu ada IPA dan juga IPS. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup. Keanekaragaman dari makhluk hidup dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, dan penampilan dan sifat. Nah, contohnya di sini beberapa contohnya itu ada tumbuhan dan hewan. Dapat dilihat pada video ini bahwa kelapa. Kelapa kita hanya tahu satu bentuk kelapa, ternyata kelapa itu memiliki keanekaragaman seperti ada kelapa gading, kelapa kopior, dan kelapa hijau. Nah, ini yang menunjukkan bahwa kelapa ini memiliki keanekaragaman karena ukurannya, bentuknya, serta warna dan juga isi dari kelapa ini berbeda-beda sehingga dikatakan bahwa kelapa ini memiliki keanekaragaman. Nah, yang kedua ada contohnya harimau. Yang kita tahu harimau itu dia satu jenis, dia satu spesies ternyata memiliki beberapa jenis. Contohnya ada harimau, berbeda dengan singa, dan juga ada cheetah, kucing. Begitu ya anak-anak. Nah, keanekaragaman hayati maksudnya perbedaan warna, jadi banyak bentuknya. Nah, ada yang di tumbuhan, ada yang di hewan. Seperti itu ya salihah. Jadi banyak sekali jenis tumbuhan dan hewan yang diciptakan oleh Allah yang tentunya harus kita syukuri. Nah, selanjutnya, di sini ada upaya pelestarian makhluk hidup ya salihah. Nah, kemudian dari sini ada upaya pelestarian yang pertama itu untuk tumbuh-tumbuhan. Nah, bagaimana caranya salihah untuk upaya pelestariannya? Yang pertama, ada reboisasi. Tahu nggak reboisasi itu apa? Coba diingat-ingat, mungkin sudah pernah dibahas di kelas 3 atau pernah dengar orang tuanya sebut reboisasi. Nah, reboisasi ini ada istilah lainnya yaitu penghijauan. Maksudnya itu menanam tumbuhan. Misalnya ada hutan yang gundul, kita tanami lagi tumbuhan. Itu reboisasi atau penghijauan istilahnya sekarang ya. Nah, yang kedua ada rehabilitasi lahan ya salihah. Nah, yang ketiga ada melarang pembabatan hutan atau penghabisan hutan ya secara massal. Yang keempat ada menerapkan sistem tebang pilih. Nah, maksudnya itu kita pilih pohon yang sudah tua baru kita tebang. Nah, setelah kita tebang nanti jangan lupa ditanami lagi. Jadi jangan semua pohon itu ditebang. Seperti itu ya salihah. Yang kelima itu melakukan penebangan secara konservatif. Yang selanjutnya ada menerapkan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan. Nah, yang nomor 6 ini sebenarnya wewenang pemerintah untuk membuatkan undang-undangnya ya. Jadi ketika ada orang yang secara ilegal melakukan pembabatan hutan nanti kena sanksi, dihukum dia. Dan yang terakhir itu ada menggalakkan kegiatan penghijauan ya. Seperti itu. Jadi itu upaya-upaya yang dilakukan untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan. Nah, selanjutnya yang kedua ada pelestarian hewan. Ya. Nah, upaya kita itu yang pertama penangkaran hewan langka.
Nah, maksudnya penangkaran hewan langka ini bagaimana kita membantu hewan itu untuk berkembang biak agar hewan-hewan yang langka ini maksudnya akan jumlahnya ada tetapi sedikit, tidak banyak ya. Jadi bagaimana kita melakukan penangkaran ini agar membantu mereka untuk berkembang biak agar tidak terjadinya kepunahan. Nah, yang kedua, mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. Seperti contohnya ketika penyu, ada yang tahu penyu kan? Nah, ketika penyu bertelur di pinggir-pinggir pantai atau mereka biasanya menanam telur-telur mereka kan di pasir. Nah, bagaimana kita mengambil telur-telur itu untuk dibantu untuk ditetaskan karena agar mereka menetas dengan baik dan terhindar dari predator ya. Maksudnya predator itu pemangsanya. Ya. Nah, yang ketiga, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Nah, jadi ketika hewan itu sudah langka, jangan dibiarkan begitu saja karena jika kita biarkan begitu saja, bisa jadi mereka hewan-hewan itu akan punah. Nah, sehingga kita perlu memindahkan ke tempat yang aman agar tidak terjadi kepunahan. Yang keempat, membuat undang-undang pemburuan. Nah, seperti contoh pada pelestarian tumbuh-tumbuhan, di sini perlu juga adanya undang-undang untuk pemburuan agar tidak semua manusia bisa berburu secara liar. Nah, untuk meminimalisir terjadinya kepunahan kepada hewan-hewan. Nah, yang kelima, menindak tegas bagi pelanggar. Ini harus ditindak tegas agar tidak semua orang melakukan pemburuan secara liar. Begitu ya, Salihah? Oke, selanjutnya itu ada pelestarian. Nah, pelestarian ini dibagi menjadi dua, ada pelestarian in situ dan ada ex situ. Nah, yang pertama ada pelestarian in situ. Maksudnya itu pelestarian sumber daya alam di habitat aslinya atau di tempatnya ya. Jadi misalkan komodo langsung di tempatnya, langsung di tempat komodo, jadi tidak dipindahkan. Itu yang namanya pelestarian in situ. Nah, contohnya di sini ada cagar alam. Nah, ada cagar alam Tangkoko, ada cagar alam Gunung Lores, dan cagar alam di Pulau Kaget di Kalimantan. Nah, ini adalah tempat habitat asli hewan-hewan ya. Jadi mereka dibiarkan di sana di habitat aslinya, tidak dipindah-pindahkan. Nah, selain cagar alam ada juga suaka marga satwa. Nah, selain itu ada juga Taman Nasional. Nah, Taman Nasional ini banyak sekali ya, Salihah. Ada Taman Nasional Kerinci, terus Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Kerinci Bali Barat, dan Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Ini yang seperti disebutkan oleh Ustazah tadi, Pulau Komodo ini yang sering disebut dengan Pulau Komodo karena di sana adalah habitat asli dari komodo-komodo di sana. Dia tidak dipindahkan, misalnya komodonya dipindahkan ke Sulawesi, tidak. Nah, komodonya tetap ditaruh di Pulau Komodo. Nah, itulah pelestarian in situ, yaitu di habitat aslinya, tidak dibawa pindah seperti itu. Nah, yang kedua ada pelestarian ex situ ya, berbeda dengan pelestarian in situ. Kalau ex situ itu pelestarian di luar habitat aslinya ya. Nah, contohnya itu yang pertama ada Taman Safari. Nah, di situ yang kedua ada penangkaran. Nah, di sini penangkarannya ada penangkaran penyu di Jawa Barat, ada penangkaran buaya di Bekasi ya, Jawa Barat juga. Dan yang ketiga ada tempat rehabilitasi. Ya, jadi tempat rehabilitasi ini digunakan untuk memelihara hewan atau tumbuhan untuk sementara waktu. Tujuannya untuk mencegah kepunahan jenis hewan atau tumbuhan kayak gitu ya. Nah, jadi di sini dirawat dia dipindahkan dari habitat aslinya dengan tujuan untuk dirawat agar tidak punah seperti itu. Selanjutnya ada Taman Hutan Raya. Nah, di sini kan ada kawasan pelestarian alam. Nah, terutama dimanfaatkan untuk koleksi tumbuhan atau hewan, baik alami maupun buatan, jenis asli ataupun bukan asli. Nah, contohnya itu ada di Taman Hutan Raya, di Kebun Raya Bogor, atau di Cibodas di Jawa Barat. Nah,
Selanjutnya yang terakhir ada taman wisata. Ya, jadi pelestarian ex situ ini juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk Wisata. edukasi, Untuk wisata. belajar. Nah, jadi berbeda dengan in situ, dia asli. Nah, sedangkan kalau ex situ itu Salihah bisa melihat bahwa misalnya di Taman Safari, Salihah bisa menemukan berbagai macam tumbuhan, hewan di sana. Jadi bisa dijadikan tempat edukasi sekaligus tempat wisata. Begitu ya Salihah. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut, ada nggak yang tahu apa sih sebenarnya sumber daya alam itu? Nah, coba diingat-ingat kembali, apa sih sumber daya alam itu? Sepertinya sudah pernah kita bahas ya. Jadi sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, barakallahu fiik. Jadi itu sumber daya alam, sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Contohnya tadi, misal ada kelapa, itu kan berasal dari alam dan kita manfaatkan untuk kebutuhan kita Salihah. Nah, sekarang kita akan lihat persebarannya di wilayah Indonesia ini. Sangat banyak sumber daya alamnya ya, sudah Melimpah terkenal. Salihah ya. Nah, yang pertama ada persebaran hasil pertanian. Nah, sudah tahu ya, yang paling terkenal ada padi. Nah, ini padi merupakan hasil pertanian tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Nah, NTB termasuk penghasil padi atau penghasil beras terbesar juga ya di Indonesia. Selain daerah-daerah yang lain, ada Aceh dan lain-lain Salihah. Nah, yang kedua ada jagung. Nah, dihasilkan paling banyak itu di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selanjutnya ada ubi kayu dan juga kacang tanah. Bisa dilihat ya, persebarannya itu ada di wilayah, untuk ubi kayu ada di Sumatera Selatan. Nah, kacang tanah ada di Riau dan juga ada di kita di NTB ya Salihah. Nah, selanjutnya ada persebaran hasil perkebunan. Nah, di sini ada yang pertama teh ya. Nah, biasanya teh ini ada di dataran tinggi atau tempat-tempat dingin ya. Biasanya ada di Jawa Barat, nih di Bogor ya terkenal, dan tempat lainnya. Kemudian ada tebu ya. Siapa sih nggak tahu tebu? Nah, di tebu ini ada di Jawa Timur, terus di Jawa Tengah, Aceh, Lampung, sampai Sulawesi Utara. Nah, tebu ini jadi bahan baku utama untuk buat apa kira-kira? Coba diingat. Diingat-ingat. Tebu rasanya gimana ya? Pahit atau manis? Nah, biasa digunakan untuk bahan kebutuhan sehari-hari Salihah. Yaitu Gula. jadi tebu ini bahan baku utama pembuatan gula. Nah, selanjutnya ada karet. Nah, karet ini banyak berasal dari Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat. Nah, ternyata karet ini kita manfaatkan untuk buat sesuatu. Kira-kira untuk buat apa? Ayo diingat karet. Yang pernah lihat karet nggak sih? Teksturnya kayak gimana karet? Nah, karet ini dimanfaatkan untuk membuat ban dan balon. Coba Antuna perhatikan ban motornya. Jadi di sana itu berasal dari karet, getah karet yang diolah ya. Selanjutnya ada kelapa sawit. Juga di buku kalian halaman 46 sampai 47 itu ada juga ya Salihah, banyak sekali hasil-hasil perkebunan seperti kelapa. Pasti tahu ya kalau kelapa itu biasanya ditanam di pinggir-pinggir apa gitu, di daerah apa. Sering banget kalian lihat ya. Nah, selanjutnya itu persebaran hasil hutan. Iya. Nah, kita bisa lihat ya persebaran hasil hutan kita itu banyak sekali. Nah, seperti kayu jati. Nah, kayu jati ini kita bisa lihat manfaatnya atau dibentuk seperti apa. Contohnya untuk membuat apa namanya? Lemari, pintu, meja, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada kayu cendana. Itu paling banyak di Nusa Tenggara Timur ya. Dia wangi. Terkenal ya kayu cendana. Terus ada rotan dan juga kapur barus. Nah, banyak sekali ya hasil-hasil hutan yang ada di Indonesia ini, sangat melimpah. Nah, selanjutnya ada
Persebaran hasil peternakan dan perikanan. Nah, yang pertama itu Salihah ada persebaran hasil peternakan seperti ternak sapi ada di Aceh, Jawa, Madura, Bali, dan Nusa Tenggara Barat juga termasuk ya, ada Lombok dan Sumbawa. Kemudian ternak kerbau ada di Aceh, Sulawesi, dan Jawa. Nah, yang ketiga itu ada ternak kuda ada di Nusa Tenggara Timur ya, tepatnya di Sumba dan Sumatera Barat. Nah, yang kedua itu adalah persebaran hasil perikanan seperti udang dan bandeng ada di pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Nah, yang kedua ada tiram, mutiara, dan tongkol. Itu ada di Maluku, Salihah ya. Nah, tahu nggak sih ternyata hasil laut ini, salah satunya mutiara ini digunakan untuk jadi bahan baku yang biasa kita pakai itu di badan biasanya. Nah, kira-kira mutiara itu untuk bahan baku apa sih? Ya, jadi kita bisa mengolah mutiara ini jadi perhiasan. Biasanya kan ada yang pakai mutiara dari gelang seperti itu ya. Nah, itu merupakan hasil dari laut yang dimanfaatkan untuk jadi perhiasan. Nah, di Lombok ini ada satu daerah pengrajin yang mutiara. Emas juga ada. Nah, kira-kira itu daerah mana sih? Dia termasuk lingkungan di Mataram dan dia pengrajin mutiara. Jadi dia tuh mengolah itu ya. Kira-kira daerah apa diingat coba Salihah yang banyak mutiara atau emasnya? Terkenal kan? Ayo. Dia masih sekitaran pondok kita ya. Ya, masih dekat dengan pondok. Kira-kira coba diingat. Yaitu di Skarbele ya. Pasti pada tahu nih namanya Skarbele. Nah, kalau Antuna lewat sana itu banyak sekali toko-toko pengrajin mutiara, emas, dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya ada persebaran bahan tambang. Nah, kita sudah bahas di semester 1 ya. Ada minyak bumi, batu bara, dan banyak sekali. Nah, jadi bahan tambang ini paling banyak, contohnya minyak bumi paling banyak di Jawa. Nah, selain Jawa ada di Irian Jaya, banyak ya, bisa dilihat. Nah, selanjutnya batu bara juga banyak di Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan lain sebagainya. Bisa dibaca di bukunya halaman 46 sampai 47 Salihah ya. Oke, selanjutnya juga ada logam dan bahan galian. Nah, logam dan bahan galian ini ada yang pertama ada timah. Nah, jadi jumlah timah terbanyak atau penghasil timah terbanyak di Indonesia itu ada di Bangka dan di Belitung. Dan yang kedua tembaga, itu adanya di Tirtomoyo dan Wonogiri. Nah, selanjutnya ada non logam dan bahan galian biji, itu ada pasir kuarsa, itu ada di Banda Aceh. Nah, selanjutnya ada hasil tambang lain seperti grafit, itu ada di Payakumbuh dan Singkarak. Nah, tahu nggak sih kalian ternyata grafit ini itu digunakan untuk membuat apa yuk? Apa coba diingat? Ada yang sudah tahu kira-kira atau yang sudah biasa pernah baca buku? Nah, ternyata grafit ini jadi bahan dasar untuk membuat isian dalam pensil kalian. Ya, jadi itu loh. yang hitam kalian lihat itu ternyata berasal dari grafit Salihah. Nah, sedangkan luarnya itu berasal dari kayu. Kalau dalamnya itu grafit yang diolah. Nah, seperti itu ya Salihah. Kira-kira sudah bisa dipahami ya. Nah, jika kurang paham bisa langsung tanya, bisa WA ya, seperti itu. Kalau kurang jelas di bukunya bisa langsung WA wali kelasnya ya, seperti itu. Nah, untuk evaluasinya silahkan kalian kerjakan latihan di buku tematiknya halaman 48 Salihah ya. Nah, di sana ada soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Silakan kalian kerjakan ya, jangan lupa. Misal kalau kalian sudah dapat langsung tugas, langsung dikerjakan hari itu Salihah, biar tidak menumpuk, biar ada waktu kalian untuk murojaah tahfiz dan hadis kalian ya, seperti itu. Jangan lupa juga tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Jangan lupa pakai masker ketika keluar, itu wajib Salihah ya, dan mencuci tangan ketika sampai di rumah. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.